Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, alhamdulillah, summa alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini saya Meti Nurhidayah bisa berbahagia sekali bertemu dengan ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian dalam forum tausiah pagi yang merupakan program Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita semuanya dalam keadaan terbaik, sehat, semangat, dan terus taat. Tak lupa sholawat dan salam juga senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabiullah, Nabi besar Muhammad SAW, dan mudah-mudahan risalah beliau bisa kita jalani, bisa kita perjuangkan, sehingga kemudian momen Ramadan kali ini betul-betul menjadi momen untuk kita mengungkapkan ya dan membuktikan cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Baik, seperti biasa, forum tausiah pagi hari ini kita akan mendengarkan untayan nasihat-nasihat dari ustazah-ustazah kita, dan untuk pagi hari ini kita akan mendengarkan untayan nasihat yang akan disampaikan oleh Bunda Yeni, yang temanya kali ini adalah teladan manajemen waktu. Baik, tanpa berpanjang lagi, saya persilahkan kepada Bunda Yeni untuk menyampaikan tausiahnya. Tafadhol. Jazakillah khair Ustazah Meti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga dan segenap para sahabat beliau. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini, pada forum tausiah pagi ini, insya Allah saya ingin sedikit sharing, gitu ya, sedikit berbagi terkait teladan manajemen waktu. Ahwati salihah yang dirahmati Allah, waktu adalah nikmat dari Allah yang begitu agung bagi manusia. Banyak di antara manusia yang terpedaya, terlena, sehingga menganggap waktu seperti angin lalu saja. Tidak memiliki peran apa-apa dalam kelangsungan hidup, dan hanya orang yang sadar. Kalau kita katakan hanya orang yang sadar, yang benar-benar mengerti akan arti sebuah waktu. Kalau kita merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, waktu itu bisa memiliki banyak arti. Ahwati salihah, jika punya kesempatan untuk membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, banyak sekali makna dari waktu. Ada yang kemudian dalam arti pertama, waktu sebagai rangkaian seluruh proses. Kalau kita bentuk kalimat begitu ya, tidak ada yang tahu waktu yang akan datang. Artinya memang rangkaian proses yang tidak pernah kita tahu seperti apa, begitu ya. Kemudian juga waktu itu diartikan dengan lamanya. Contoh misalnya pekerjaan ini harus selesai dalam waktu 5 hari, berarti kan lamanya 5 hari. Atau misalnya waktu ini juga bisa diartikan sebagai saat tertentu. Contoh, waktu makan, waktu tidur, begitu. Dan masih banyak lagi arti dari sebuah waktu. Jika kita melihat pada arti dari kamus gitu ya, di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ada kata-kata terkait waktu yang mungkin tidak asing di telinga kita.
time is money. Pasti sering mendengar nggih, ahwati salihah semua, artinya waktu adalah uang. Hal ini menjadi gambaran betapa berharganya waktu dalam kehidupan manusia. Bahkan diibaratkan seperti uang, di mana uang ini adalah sesuatu yang diburu banyak orang, karena siapa yang tidak butuh uang? Dengan uang kita bisa memenuhi kebutuhan hidup. Betul? Nah, kemudian ada ungkapan yang juga kita sering mendengar ya, di mana ungkapan ini disukai oleh Imam Syafi'i, di mana ungkapan ini dari orang-orang sufi begitu ya. Waktu itu bagaikan pedang. Jika engkau tidak menggunakannya dengan baik, maka ia akan memotongmu. Nah, itu kata-kata mutiara yang sangat masyhur. Nah, mengapa kemudian sampai diibaratkan sebagai sebuah pedang yang ketika kita tidak menggunakannya dengan baik waktu itu, maka waktu itu akan berbalik memotong kita. Artinya, setiap detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, tahun, karena saking begitu pentingnya waktu ini, karena akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak akan pernah terlewat barang sedetik pun. Artinya waktu ini begitu berat pertanggungjawabannya. Nah, oleh karena itu, ada dua kategori manusia. Pertama, manusia yang mengolah waktu. Siapa mereka? Yaitu manusia yang bisa mengisi waktunya dengan baik, sehingga selalu menjalankan kewajibannya, amanahnya dengan sempurna, dan tidak ada waktu yang terbuang untuk hal yang tidak bermanfaat. Kategori yang kedua adalah manusia atau orang yang diolah waktu. Nah, siapa mereka? Yaitu orang yang membiarkan waktunya terbuang sia-sia, terbuang percuma dengan anggapan, besok masih ada waktu. Nanti saja. Nah, kategori orang kedua ini adalah orang yang tidak memahami begitu pentingnya waktu. Senangnya menunda. Tahu-tahu sudah kehabisan waktu. Dan apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan, akhirnya apa? Tidak pernah berhasil untuk dicapai. Akhirnya akan berakhir pada angan-angan saja. Nah, kita tahu bahwa panjang angan-angan atau tulul amal adalah sebuah kondisi yang Rasulullah sangat amat mengkhawatirkan akan menghinggapi kaum muslim. Karena apa? Dengan panjang angan-angan ini akan melalaikan kaum muslim dari kehidupan akhirat. Kemudian kita juga ingat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ada dua nikmat di mana manusia banyak tertipu di dalamnya. Apa saja? Yakni nikmat sehat dan nikmat kesempatan atau nikmat waktu luang. Ahwati salihah yang dirahmati Allah, karena begitu agungnya waktu dan begitu pentingnya waktu, banyak di dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan waktu. Waktu apa saja? Waktu malam di surah Al-Lail ayat 1 hingga 2. Waktu siang surah Al-Mudassir ayat 33 hingga 34. Waktu fajar surah Al-Fajr ayat 1 sampai 2. Ada lagi waktu subuh di surah At-Takwir ayat 17 hingga 18. Waktu duha di surah Ad-Duha ayat 1 sampai 2. Kemudian saat terbenamnya matahari Al-Insyiqaq ayat 16 hingga 17. Dan yang sering kita baca ya, Allah pun juga bersumpah demi masa, yaitu di surat Al-Asr ayat 1 sampai 2. Nah, kalau kita cermati kenapa kemudian Allah bersumpah dengan waktu, maka sudah pasti waktu itu sangat penting. Dan sumpah Allah dengan waktu ini terjadi dalam dua kondisi. Ya, kondisi ini sangat urgent. Pertama, untuk membebaskan Rasulullah dari tuduhan
kaum musyrik dari tuduhan musuh-musuhnya ketika mengatakan bahwa Robnya telah meninggalkan Rasulullah. Maka Allah turunlah ayat-ayat yang kemudian Allah bersumpah demi waktu bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan Rasulullah. Kemudian kondisi yang kedua adalah untuk menjelaskan bahwa manusia ini pasti merugi dan binasa. Di mana di surah Al-Asr ayat 1 sampai 3, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal salih dan nasihat menasihati dalam menaati kebenaran dan nasihat menasihati dalam menetapi kesabaran. Awati salihah yang dirahmati Allah. Sepanjang sejarah Islam memiliki potret-potret orang-orang yang luar biasa dalam memanage waktu, dalam mengelola hidupnya. Sehingga setiap detik waktu yang ia miliki akan berbuah manfaat. Setiap relung-relung hidup mereka senantiasa memancarkan berjuta kebaikan. Dalam benak mereka, seluruh bentuk kebaikan berpangkal dari waktu. Barang siapa yang menyia-nyiakannya, maka ia tidak akan menuai kebaikan. Siapa mereka? Tentu saja suri tauladan terbaik, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para sahabat. Kita tahu Rasulullah dan para sahabat mengisi setiap waktunya dengan taat. Bahkan seluruh hidupnya hanyalah untuk dakwah, Masya Allah. Maka tak heran jika Rasulullah juga para sahabat dijamin surga oleh Allah. Kemudian berikutnya orang-orang hebat ini adalah para ulama salaf. Bagaimana mereka senantiasa bersemangat memanage waktunya, mengisinya dengan kebaikan. Mereka pun senantiasa terbiasa berlomba-lomba dengan waktu, bersegera memanfaatkan kesempatan. Mereka pun sangat ibaratnya ekonomis dalam hal waktu. Karena apa? Mereka berambisi agar tidak ada waktu sedikit pun yang berlalu tanpa keberuntungan. Siapa saja? Kita ambil contoh Amir bin Abdi Qais. Ada seorang pria berkata kepadanya, berbincang-bincanglah denganku. Mungkin kalau bahasa kita, ngobrol yuk, begitu ya. Nah, Amir bin Abdi Qais ini menjawab, tahanlah matahari. Artinya, cobalah hentikan perputaran matahari. Jangan biarkan ia berputar. Baru aku mau ngobrol sama kamu. Kata Amir bin Abdi Qais. Nah, kenapa? Karena beliau beranggapan bahwa waktu ini senantiasa merayap, bergerak maju. Dan setelah berlalu, ia tidak akan kembali lagi. Maka kerugian akibat tidak memanfaatkan waktu adalah kerugian yang tidak dapat diganti, tidak dapat dicarikan kompensasinya. Karena setiap waktu itu membutuhkan amal perbuatan untuk pengisinya. Nah, itu Amir bin Abdi Qais. Kemudian siapa lagi? Kita tahu sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, aku belum pernah menyesali sesuatu seperti halnya aku menyesali tenggelamnya matahari, di mana usiaku berkurang, namun amal perbuatanku tidak juga bertambah. Masya Allah. Sampai demikian, begitu ya anggapannya terhadap pentingnya waktu ini. Kemudian satu lagi, Abu Yusuf Al-Qadi. Beliau ini adalah temannya Abu Hanifah sekaligus juga muridnya. Ya. Konon beliau ini masih tetap membahas soal fikih saat menjelang ajalnya. Masya Allah. Beliau tidak mau membiarkan saat-saat terakhir dalam hidupnya untuk tidak menggunakannya dalam menelaah ilmu. Mempelajari juga mengajarkannya. Jadi salah satu muridnya menuturkan, ketika nengok
menengok muridnya ini ya, Al-Qadi ini, Abu Yusuf Al-Qadi ini. Jadi ketika ditengok sedang pingsan. Tidak beberapa lama siuman. Ketika siuman, apa yang beliau tanya? Wahai Ibrahim, bagaimana pendapatmu tentang persoalan ini? Muridnya heran. Apa layak nanya hal itu dalam kondisi begini? Namanya juga sedang sakit dan bahkan tadi pingsan gitu ya. Terus jawabnya apa? Tidak apa-apa. Kita perlu mempelajarinya karena kita bisa jadi karena ilmu itu ada orang yang terselamatkan, jawab beliau. Kemudian diskusi panjang gitu ya terkait hal fikih gitu yang dibahas. Nah, kemudian muridnya ini beranjak berdiri, belum juga sampai pintu, Abu Yusuf Al-Qadi ini mengerang. Ternyata beliau sudah meninggal. Masya Allah. Semoga Allah limpahkan rahmat untuk beliau. Artinya apa? Begitu para ulama salaf ini memanfaatkan waktu. Waktu yang diberikan oleh Allah. Tidak lain setiap detiknya adalah untuk ketaatan, untuk kebaikan, untuk kebenaran. Awati salihah yang dirahmati oleh Allah. Masih banyak lagi potret-potret hebat yang bisa kita teladani dalam memanage waktu. Jangan sampai setiap detiknya terbuang percuma. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu. Seringlah bertanya, waktu luang yang kita pergunakan sudah kita pergunakan untuk apa? Karena para ulama salaf, para sahabat, bahkan Rasulullah tidak pernah melepaskan setiap detiknya untuk hal-hal yang sia-sia. Kita lihat hasil karya-karya para ulama salaf menghasilkan banyak karya, buku-buku, ilmu-ilmu, bahkan ratusan buku, bahkan ribuan buku. Tidak pernah dalam setiap detiknya itu berlepas dari menuntut ilmu. Tidak pernah setiap detiknya berlepas dari dakwah. Ini yang patut kita teladani. Bagaimana mereka memanage waktu mereka. Karena harapannya akan memperoleh kebaikan di akhirat kelak. Tidak kemudian memikirkan dunia melulu gitu ya. Tapi akhirat dan akhiratlah yang paling penting. Karena akhiratlah adalah tempat kehidupan yang abadi. Ada satu ungkapan lagi yang disukai oleh Imam Syafi'i dari orang-orang sufi. Bahwa jika waktu kita tidak diisi dengan kebenaran, maka kita akan tersibukkan dengan kebatilan. Semoga apa yang kita bahas hari ini, semoga apa yang saya sampaikan hari ini, tentu ini menjadi motivasi, menjadi dorongan untuk kita. Jangan pernah lagi untuk menyia-nyiakan waktu, karena waktu yang lalu tidak bisa kita ulang, waktu yang akan datang juga tidak bisa kita pastikan, dan kita hanya memiliki hari ini waktu yang sekarang, yang terbatas, yang kita tidak tahu batasnya sampai kapan. Tentu mari kita manfaatkan waktu kita hari ini yang kita miliki untuk maksimal, optimal dalam kebenaran, dalam ketaatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ustazah Meti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Bunda Yani yang telah menyampaikan tausiah pada pagi hari ini. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Mudah-mudahan ini forum yang tepat ya untuk kita semuanya. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bunda Yani, teladan manajemen waktu. Mudah-mudahan hari ini menjadi pengingat, kita belajar bareng-bareng. Ada satu hal yang betul-betul harus kita perhatikan terkait dengan waktu ini, gitu ya. Karena tadi yang saya menggarisbawahi banyak sekali, gitu ya, catatan yang bisa kita ambil pada kesempatan pagi hari ini. Betul-betul waktu ini adalah sesuatu yang kita miliki itu ya saat ini saja. Waktu lalu tidak bisa kita putar kembali, dan waktu yang akan depan itu juga belum tentu milik kita, gitu ya.
Jadi betul-betul tadi apa yang disampaikan oleh Bunda ini mudah-mudahan menjadi penggugah, menjadi motivasi buat kita semuanya. Mari ibu-ibu, mbak-mbak semuanya kita manfaatkan waktu, karena sebagaimana kalau ada dalam ayat Al-Quran ya, di Quran surat Al-Mu'minun ayat 113 sampai 114, bahwa ternyata tuh kehidupan kita di dunia gitu ya, itu tuh cuma sebentar gitu ya. Yang artinya di ayat Al-Quran tersebut disampaikan, kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja kalau kamu sungguh mengetahui. Jadi mudah-mudahan ya kita menjadi pengingat ya, bahwa memang betul di dunia ini waktu kita terbatas, waktu kita sebentar saja, dan kalau dibandingkan dengan kehidupan nanti setelah dunia itu kan tidak ada bandingannya ya. Kehidupan setelah akhirat, setelah kita meninggal itu jauh lebih panjang dan lebih lama gitu. Tetapi kita menjalani nanti yang waktu yang lebih lama itu tergantung waktu kita yang ada di dunia ini dipakai untuk apa gitu. Dan ini juga sesuatu yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terkait dengan modal yang Allah berikan berupa waktu ini gitu ya. Dan mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang merugi, karena orang yang merugi artinya berarti hilang modal. Modal yang kita punya apa? Umur gitu ya, artinya waktu gitu. Dan modal tersebut kan terus berkurang seiring dengan berjalan atau hilangnya umur kita gitu. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini betul-betul jangan sampai kita semuanya menjadi orang-orang yang berpanjang angan atau tulul amal tadi, seakan-akan kita akan punya waktu yang panjang, akan punya waktu yang banyak, atau kehidupan yang 1000 tahun bahkan gitu ya. Padahal kita nggak ada jaminan gitu. Karena sekali lagi waktu ini adalah kesempatan yang betul-betul Allah berikan, tetapi kita juga nggak tahu tentang kedepannya seperti apa. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini menjadi motivasi besar ya untuk kita semuanya. Saya ucapkan kepada Bunda ini jazakillah khair atas pengingatnya, nasihatnya. Mudah-mudahan kita semuanya terus belajar. Dan sebagai penutup gitu ya, mudah-mudahan tidak henti, tidak bosan-bosan. Saya mengingatkan terutama untuk diri saya pribadi, ini momen terbaik ya untuk kita semuanya untuk memanfaatkan waktu dengan baik momen Ramadan ini, karena Allah menjaminkan pahala yang berlimpah, pahala yang besar gitu ya, ketika kita berlomba-lomba untuk memanfaatkan waktu ini di jalan ketaatan. Tentu yang kita prioritaskan adalah kewajiban-kewajiban, baru kemudian juga kita bersamai dengan yang sunnah-sunnah. Gitu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memanfaatkan waktu dengan sebaiknya, memanfaatkan waktu ini untuk jalan ketaatan kepadanya. Baik, jazakillah khair Bunda Yani atas tausiah pada kesempatan pagi hari ini, dan tak lupa juga saya sampaikan jazakunallah khair kafir kepada ibu-ibu dan mbak-mbak atau akhwati solihah sekalian yang telah berkenan mengikuti forum tausiah pagi hari ini. Semoga Allah tetapkan iman Islam kita, dan semoga Allah berikan keberlimpahan, keberkahan untuk kehidupan kita. Kita tutup kajian tausiah pagi hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.